Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada minggu lalu, kita telah membahas tentang gerak pada manusia. Pada minggu ini, kita akan membahas gerak pada hewan dan tumbuhan. Gerak pada hewan dikelompokkan menjadi 3, yaitu gerak hewan di air, gerak hewan di udara, dan gerak hewan di daratan. Nah, gerak hewan dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk torpedo atau streamline. Bentuk tubuh ini memungkinkan tubuh meliuk dari sisi ke sisi dan mengurangi hambatan ketika bergerak di dalam air. Tubuh ikan dilengkapi otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong ekor dan sirip ikan di dalam air. Gerak hewan di udara. Sayap burung tersusun atas kerangka yang kuat dan ringan serta otot yang kuat. Sayap burung memiliki bentuk melengkung sehingga udara yang mengalir pada bagian atas sayap lebih cepat daripada bagian bawahnya. Hal ini akan menghasilkan gaya angkat dan gaya dorong yang efektif untuk pergerakan burung. Struktur sayap yang demikian disebut dengan airfoil. Gerak hewan di darat. Hewan yang hidup di darat memiliki otot dan tulang yang kuat. Hal tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia, kecenderungan tubuh untuk diam, dan untuk menyimpan energi pegas atau elastisitas untuk melakukan berbagai aktivitas. Contoh hewan di darat, ada gajah, harimau, kijang, dan lainnya. Demikianlah gerak pada hewan. Kita akan memasuki gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada gerak hidroskopis, gerak esionom, dan gerak endonom. Gerak esionom dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis. Gerak nasti dikelompokkan menjadi 5 bagian. Nasti, semonasti, niktinasti, fotonasti, nasti kompleks. Tropisme dikelompokkan menjadi 4 bagian. Fototropisme, geotropisme, tikmotropisme, hidrotropisme. Taksis dibagi 2 bagian. Gerak kloroplas dan gerak sperma menuju sel telur. Mari kita bahas satu persatu. Gerak hidroskopis, gerak tumbuhan akibat perubahan kadar air. Contohnya kulit polong, kembang mekar, membukanya kotak spora. Nah, ini contoh biji-bijian polong, kacang yang sudah tua akan memecah sendiri. Gerak esionom, gerak yang dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, seperti cahaya, sentuhan, suhu, air, gravitasi bumi, zat kimia, dan seterusnya. Gerak endonom, autonom atau spontan, gerak yang dipengaruhi dari dalam diri sendiri. Gerak nasti, gerak bagian tubuh akibat pengaruh rangsang dari luar, arah gerak tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Gerak nasti yang pertama, nasti sendiri, contoh daun putri malu, bila disentuh akan mudah menutup. Semonasti, Venus yang menangkap segara, ya. Daun Venus mudah menutup ketika ada serangga yang menghinggap di daunnya. Niktinasti, daun pete Cina yang menutup saat malam hari. Bunga pukul 4 atau fotonasti, pada pagi hari bunganya belum mekar, pada sore hari sekitar jam 4 sore bunga mulai mekar. Nasti kompleks, ini pada stomata, ya, pada pernapasan daun.
Tropisme, gerak tumbuhan sebagai akibat pengaruh rangsang dari luar, atau arah gerak dipengaruhi datangnya arah rangsang. Contohnya, fototropisme, daun akan menuju ke arah datangnya cahaya. Geotropisme, akar ke pusat gravitasi, jadi akar tumbuhan akan selalu ke pusat bumi. Tikmotropisme, sentuhan atau membelit, ya, seluruh tanaman membelit. Taksis, gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme. Arah biasanya menjauhi atau mendekati datangnya rangsang. Sampai jumpa kembali, demikianlah materi gerak pada hewan dan pada tumbuhan. Silahkan kerjakan post-test. Yang pertama, jelaskan pengertian tentang higroskopis. Kedua, berikan contoh gerak taksis. 3, mekarnya bunga pukul 4 disebut gerak apa? 4, gerakan tentang gerak geotropisme. Sampai sini saya akhiri. Taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.